Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tematik. Yang pertama, klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran berkenaan dengan kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa-siswi dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan juga penutup. Menurut Dick and Carey, mengemukakan bahwa suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswi-siswi. Tentang komponen, set bahan, dan prosedur bahwa ada digunakan dalam pembelajaran, menyebutkan 5 komponen utama, yaitu kegiatan pembelajaran, penyajian informasi, partisipasi siswa-siswi, tes, dan juga tindakan lanjutan. Dari pandangan ahli seperti yang dikemukakan di atas, nampaknya mereka sepakat bahwa strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara sistematis, sehingga isi pelajaran dapat dikuasai oleh siswa-siswi secara efektif dan juga efisien. Di dalamnya terkandung 4 pengertian, yaitu urutan kegiatan pembelajaran, urutan kegiatan pengajar dalam menyampaikan isi pelajaran kepada siswi-siswi. Metode pembelajaran, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi pelajaran dan siswa-siswi agar terjadi proses belajar secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga, adanya media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan pengajar dan siswa-siswi dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa-siswi dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Urutan kegiatan secara garis besar terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Masing-masing kegiatan akan menggunakan serangkaian metode pembelajaran. Ada beberapa alternatif metode yang dapat digunakan pada pembelajaran kelas awal. Artinya, pada usia dan kondisi anak kelas awal, alternatif metode antara lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran langsung. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung dan inquiry. Yang ketiga, pembelajaran interaksi dengan metode diskusi kelas. Yang keempat, pembelajaran mandiri. Dan yang kelima, belajar melalui pengalaman. Biasanya, metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penerapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Mengingat yang akan dikembangkan adalah pembelajaran AKEM, maka metode yang akan dipilih adalah metode yang dapat memotivasi siswa-siswi untuk lebih aktif dan kreatif dengan mempertimbangkan keefektifan dalam suasana yang menyenangkan. Maka metode yang akan dipilih adalah metode yang dapat memotivasi siswa-siswi untuk aktif dan kreatif dengan mempertimbangkan keefektifan dalam suasana yang menyenangkan. Supaya siswa-siswi banyak mengingat apa yang telah dipelajari, maka siswa-siswi diberi banyak kesempatan untuk membaca, mendengar, melihat, mempraktikkan, dan mendiskusikan materi pembelajaran. Contoh metode yang memaksimalkan pembelajaran. Yang pertama, ada metode untuk pembelajaran interaktif. Contohnya diskusi kelompok, yaitu guru meminta siswa-siswi berkelompok dengan anggota 3 atau lebih untuk berbagi informasi. Cara membentuk kelompok yang efektif yaitu dengan cara kartu kelompok, puzzle, kartu nama atau kelahiran, kartu remi, nomor undian, dan lain sebagainya. Yang kedua, think, pair, and share. Ajukan permasalahan pada siswa-siswi. Berikan kesempatan 2-5 menit untuk berpikir sendiri. Setelah selesai memintalah mereka mendiskusikan masalah yang sama dengan peserta siswa-siswi di sebelahnya selama 3-5 menit. Akhirnya dapat mereka di depan kelas. Yang ketiga, metode investigasi kelompok.
Yang keempat, metode TGT atau Team Game Tournament. Selanjutnya metode Jigsaw, dan masih banyak metode yang lainnya. Selanjutnya ada metode untuk belajar melalui pengalaman, yaitu melalui pengalaman bermain peran, membangun model, simulasi atau latihan praktek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada metode untuk pembelajaran secara tidak langsung, yaitu meliputi metode inquiry. Ada metode memecahkan masalah, metode berdagang, analisis studi kasus, atau mengevaluasi hasil kerja teman. Selanjutnya, metode untuk mengefektifkan pembelajaran langsung, yaitu pembelajaran langsung biasanya diidentikan dengan metode ceramah, di mana pembelajaran ini dinyalir kurang mengaktifkan siswa-siswi. Namun demikian, pembelajaran langsung masih dapat digunakan dengan menggunakan metode tanya jawab dan juga latihan. Selanjutnya, dapat digunakan beberapa cara untuk lebih mengefektifkan pembelajaran langsung. Misalnya, siswa-siswi mereview materi pembelajaran yang telah dipelajari. Materi bisa disajikan kepada siswa-siswi. Siswa-siswi melakukan latihan dengan bimbingan guru. Siswa-siswi melakukan latihan secara mandiri. Dan juga siswa-siswi dimonitor perolehan keterampilan atau pengetahuannya secara periodik. Pemilihan strategi pembelajaran tematik. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa strategi pembelajaran merupakan perpaduan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan media dan juga pengaturan tahapan dan waktu untuk setiap langkah. Oleh karena itu, dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dilakukan pemilihan dan disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pemilihan strategi pembelajaran paling tidak didasarkan pada dua argumentasi. Yang pertama yaitu strategi yang disusun didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Yang kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa-siswi mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah diterapkan. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode dan juga faktor-faktor dalam menentukan metode. Prinsip-prinsip penggunaan metode antara lain efektif dan efisien, digunakan secara bervariasi, digunakan dengan memadukan beberapa metode. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran antara lain, yang pertama, tujuan pembelajaran atau indikator dan kompetensi dasar. Yang kedua, tema pembelajaran. Yang ketiga, kondisi siswa atau kemampuan siswa-siswi. Yang keempat, jenis materi. Dan yang kelima, waktu. Dan yang keenam, fasilitas yang ada. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik diterapkan ke dalam 3 langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal bertujuan untuk menarik perhatian siswa-siswi, menumbuhkan motivasi belajar, dan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, kegiatan inti, merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan akhir, dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa-siswi serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa-siswi serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi, dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa-siswi, peralatan, bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, alternatif metode yang dapat digunakan pada pembelajaran kelas awal dapat diklasifikasikan menjadi pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi latihan, dan drill. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung dengan inquiry, studi kasus, pecahan masalah, dan peta konsep. Yang ketiga, pembelajaran interaktif dengan metode diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau proyek kerja berpasangan. Yang keempat, pembelajaran mandiri dengan metode pekerjaan rumah, proyek penelitian, belajar berbasis komputer. Yang kelima, belajar melalui pengalaman, yaitu dengan bermain peran, observasi atau survei, dan stimulus. Yang ketiga,
Prosedur kegiatan pembelajaran tematik yang pertama yaitu kegiatan awal, meliputi menginformasikan tema dan subtema yang akan dipelajari dan menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, kegiatan inti, meliputi memberikan pertanyaan pemandu yang berfungsi untuk membangkitkan motivasi belajar siswa-siswi dan mengaitkan materi. Ya, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.